Musa dan Firaun. Hai anak-anak semua, dimanapun kalian berada. Halo City Kids, halo Cornerstone Kids, Happy Sunday. Lause lagi asik nih mendengarkan musik. Kalian mau ikut dengar? Mau? Nih. Enak kan lagunya? Lause matikan dulu ya musiknya. Kita kenalan dulu yuk. Nama Lause Jesslyn. Pasti anak-anak sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Lause senang sekali melihat anak-anak sudah berpakaian yang rapi, sudah duduk yang rapi, dan siap untuk beribadah. Terlebih lagi Tuhan Yesus. Hati Tuhan sangat senang melihat adik-adik sudah siap untuk beribadah. Oh iya, lagu tadi yang Lause dengar bercerita tentang Bapak Abraham. Anak-anak masih ingat nggak ceritanya? Allah itu pernah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa ia akan memberikan banyak sekali keturunan bagi Bapak Abraham, seperti bintang-bintang di langit. Allah menepati janjinya. Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Ishak mempunyai anak lagi bernama Yakub. Yakub mempunyai 12 orang anak. Salah satunya bernama Yusuf. Kita sudah mendengar ceritanya minggu lalu. Sekarang, semua kakak adik Yusuf tinggal di Mesir. Mereka mempunyai keluarga dan anak-anak. Anak-anaknya mempunyai anak-anak lagi. Sampai menjadi banyak sekali. Mereka adalah keturunan Abraham, disebut juga bangsa Israel. Coba sebut lagi. Israel. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Tahukah anak-anak? Di Alkitab berkata, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut juga keturunan Abraham. Jadi, anak-anak di rumah dan Lause dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut keturunan Bapak Abraham. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu tentang Bapak Abraham yuk. Musik mainkan. Hey, 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 hey. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Angkat kepala. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan,
anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, angkat kepala, putar-putar. Up and down. Clap your hands. Stamp your feet. Say amen. Say amen. Say amen. Up and down. Clap your hands. Stamp your feet. Say amen. And sit down. Nah, sekarang kita mau berdoa ya anak-anak. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan juga sudah kasih kami kesehatan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, lihat di depan Lause ada apa? Apa? Iya betul. Ini ada box. Ada berapa ya boxnya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah box. Di dalam setiap box ini ada suatu benda. Kamu mau tahu apa isi box-box ini? Ayo kita buka box pertama ya. Ini apa? Ini binatang. Apa nama binatang ini? Ya betul, katak, frog. Katak bisa hidup di air dan juga di darat. Kulitnya berwarna hijau dan kecoklatan. Kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya. Karena itu, katak pandai melompat dan berenang. Katak diciptakan oleh Tuhan. Sekarang kita mau buka box kedua ya. Hah? Apa ini? Wah. Coba anak-anak amati. Ini binatang apa ya? Ini pasti serangga. Namanya belalang. Grasshopper. Warnanya ada warna hijau. Ada juga warna coklat. Serangga ini punya sayap. Bisa terbang dan juga melompat. Belalang bisa merusak kebun atau sawah. Apalagi kalau datangnya dalam jumlah yang banyak. Siapa yang menciptakan belalang? Tentu saja Tuhan Yesus. Sekarang kita buka box ketiga ya. Apa itu? Itu nyamuk, moskito. Anak-anak pasti sudah sering melihat nyamuk, apalagi yang masuk ke rumah kalian. Nyamuk itu adalah serangga yang bisa menghisap darah kita sehingga kulit terasa gatal. Ada berapa jenis nyamuk berbahaya bagi manusia? Salah satunya nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Oleh karena itu,
kita harus rajin membersihkan rumah. Dan kalau perlu, mengoles minyak anti nyamuk di kulit kita. Nah, anak-anak, tahukah kalian Allah pernah memakai katak, memakai belalang, dan juga nyamuk-nyamuk untuk menghukum orang yang melawan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta dan semua ciptaannya. Nah, begini ceritanya. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal ke-7 sampai 11 dan pasal 14. Semua keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel, tinggal di Mesir. Tetapi sekarang bangsa Israel itu hidup susah di Mesir. Kenapa ya? Karena sekarang Firaun, Raja Mesir, berhati jahat. Ia nggak suka kepada bangsa Israel yang semakin banyak. Bangsa Israel harus bekerja keras, sangat keras. Dijaga dan diawasi oleh tentara-tentara Mesir. Hidup bangsa Israel sangat susah, sehingga mereka berdoa dan terus berdoa, minta pertolongan pada Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doa orang Israel? Ya, tentu saja Allah mendengar. Pada suatu hari, Allah memilih orang Israel bernama Musa. Musa dipilih Allah untuk apa ya? Untuk mengerjakan sesuatu yang hebat. Apa itu? Yaitu membawa semua bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa? Membawa bangsa Israel? Bangsa Israel itu kan banyak sekali. Ada berjuta-juta orang. Apakah Musa bisa mengerjakannya? Ya, mungkin Musa juga merasa nggak bisa. Lalu Firaun, Raja Mesir itu kan jahat. Tentara-tentaranya banyak, kuat-kuat lagi. Pasti mereka tidak mau Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka pasti dihalangi. Mana bisa Musa melawan Firaun dan tentaranya itu? Benar, Musa juga nggak berani. Ia merasa takut menghadapi Firaun. Tapi tunggu dulu anak-anak. Siapa tadi yang memilih Musa? Allah. Jadi siapa yang akan menolong Musa untuk mengerjakan tugas yang hebat itu? Tentu saja Allah. Menurut anak-anak, apakah Musa bisa melakukannya? Apakah Musa berani? Ayo kita lanjutkan ceritanya. Awalnya Musa nggak berani. Musa takut. Tetapi karena Allah berjanji menyertai Musa, maka pergilah Musa ditemani oleh kakaknya Harun datang kepada Firaun, Raja Mesir, dan Musa berkata, "Biarkanlah bangsa Israel pergi, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan." Tetapi Firaun menjawab, Tidak boleh. Firaun tidak mau taat kepada Allah. Firaun ingin bangsa Israel tetap bekerja berat di Mesir. Allah berkata kepada Musa, jika Firaun tidak mau menurut kepada Allah, maka Allah akan memberikan hukuman yang berat kepada Firaun dan seluruh orang Mesir, supaya mereka tahu Tuhan adalah Allah yang hebat dan berkuasa. Maka keesokan paginya Musa dan Harun menemui Firaun di tepi sungai Nil. Lalu Harun mengambil tongkat dan memukul air di sungai Nil. Apa yang terjadi kemudian anak-anak? Air itu berubah menjadi darah berwarna merah.
semua ikan mati di sungai. Tidak ada air untuk minum, untuk mandi, untuk cuci. Aduh, semuanya bau amis. Tetapi Firaun tetap gak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Oh iya anak-anak, sekarang Musa menjadi berani ya. Tahukah kamu mengapa? Karena Allah menyertai Musa. Anak-anak juga gak usah takut. Kamu pasti bisa melakukan perintah papa mama, perintah Tuhan. Karena Tuhan menyertaimu. Bersikaplah berani ya. Seminggu kemudian, Musa kembali kepada Firaun dan membawa pesan dari Allah. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepada Allah. Kalau engkau tidak menurut, maka Allah akan menghukum seluruh negerimu dengan katak. Tetap saja Firaun tidak mau taat. Maka Allah menyuruh Harun mengulurkan tongkatnya ke atas sungai dan kolam di Mesir. Maka muncullah katak-katak yang banyak. Katak itu melompat ke dalam rumah, masuk ke dalam lemari pakaian, ada di dapur, ada di atas meja, ada di atas tempat tidur. Di mana-mana ada katak. Lalu Firaun berkata kepada Musa dan Harun, berdoalah kepada Tuhan supaya katak-katak itu pergi. Maka aku akan membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi Firaun tetap melawan Allah. Setelah Allah membuat katak-katak itu pergi, ia nggak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Jadi Allah memberikan lagi hukuman nih bagi orang Mesir. Berapa kali Allah menghukum orang Mesir? Sampai 10 kali. Tuhan mengirimkan nyamuk, lalat, penyakit pada binatang ternak, penyakit kulit, hujan es, belalang, dan kegelapan. Tetapi ajaib sekali, orang Israel dan binatang ternaknya tidak kena hukuman Tuhan. Mereka dilindungi dan dijagai oleh Tuhan karena mereka adalah umat Tuhan. Yeay! Allah memperlihatkan kepada orang Mesir dan kepada bangsa Israel dan kepada seluruh bangsa di dunia bahwa Allah itu hebat dan berkuasa. Allah berkuasa atas seluruh manusia, alam, dan binatang-binatang ciptaannya. Ayo sama-sama kita katakan, Tuhan kita hebat dan berkuasa. Sekali lagi ya, Tuhan kita hebat dan berkuasa. Yeay! Dan hukuman terakhir yang diberikan Tuhan kepada orang Mesir adalah semua anak sulung, anak pertama orang Mesir, bahkan anak pertama Raja Firaun mati. Wah, ini adalah hukuman yang paling berat. Maka pada malam itu, Firaun memperbolehkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Wah, Musa membawa seluruh bangsa Israel yang sangat banyak dan ternak-ternaknya, rombongan yang sangat besar. Mereka berbaris keluar dari negeri Mesir. Nah, sekarang mulailah bangsa Israel berjalan dipimpin oleh Musa. Lihat, ada apa di depan mereka? Wah, itu awan istimewa yang dibuat oleh Allah untuk menunjukkan jalan. Namanya tiang awan. Kalau tiang awan bergerak ke sana, bangsa Israel ikut ke sana. Kalau tiang awan bergerak ke situ,
bangsa Israel juga ikut ke situ. Kalau tiang awan itu diam di tempat, bangsa Israel juga ikut diam. Tetapi kalau malam hari, Allah memberikan tiang api untuk menerangi mereka. Senangnya, Allah selalu menjaga mereka sama seperti yang dijanjikannya. Yeay! Bangsa Israel berjalan terus hingga mereka sampai di tepi Laut Merah. Lalu mereka mendirikan tenda di sana. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Firaun membawa tentara dan 600 kereta kuda mengejar orang Israel. Firaun mau menangkap orang Israel dan membawa mereka ke Mesir. Orang Israel mulai ketakutan. Kemana mereka dapat berlari? Di depan mereka ada Laut Merah yang dalam. Di belakang mereka, Firaun dan tentara Mesir sedang mengejar. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tetapi Musa berkata kepada orang Israel, "Jangan takut. Lihatlah, Tuhan akan menyelamatkan kita hari ini." Hei, lihat! Allah membuat tiang awan itu berpindah dari depan ke belakang bangsa Israel untuk menghalangi tentara Mesir. Kemudian Allah berkata kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkan ke atas laut." Apa yang terjadi, anak-anak? Allah mendatangkan angin yang bertiup sangat kuat, sehingga air laut itu terbelah ke kanan dan ke kiri. Maka terlihatlah tanah yang kering di tengah laut itu. Maka cepat-cepat bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Mereka berjalan di atas tanah yang kering, karena Allah membuat air laut itu terbelah, sehingga ada tembok air di kanan dan ada tembok air di kiri mereka. Tetapi tentara Mesir mulai menyusul dan ikut menyeberang di tanah laut yang kering. Setelah semua bangsa Israel sampai di seberang laut, Allah membuat angin yang bertiup itu berhenti. Maka air laut itu berbalik kembali seperti semula dan menutupi tentara Mesir dan semua keretanya. Mereka semua tenggelam di tengah lautan. Anak-anak, siapa yang menyelamatkan orang Israel dari tentara Mesir? Musa? Bukan. Jadi siapa? Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Katakan lagi bersama-sama. Tuhan kita hebat dan berkuasa. Sekali lagi yuk. Tuhan kita hebat dan berkuasa. Beri tepuk tangan. Orang Israel sangat bersukacita. Mereka melihat Tuhan yang hebat dan berkuasa menjaga mereka. Lalu bagaimana mereka berterima kasih kepada Tuhan? Apa yang mereka lakukan? Di Alkitab berkata, mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Seperti ayat yang akan kita hafalkan hari ini. Ayo ikuti Lause Jesslyn membacanya ya. Mazmur 115 ayat 18. Kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita ulangi dengan gerakan ya. Mazmur 115 ayat
18. Kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya! Ayo anak-anak, kita mau memuji Tuhan seperti orang-orang Israel. Berterima kasih karena Tuhan selalu menjaga kita. Kita juga berterima kasih karena Allah mengirim Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Because of Jesus, more, more, I want more. We praise you, more, I want more. We praise you. I wanna dance today. Because of Jesus, more, I want more. We praise you, more, I want more. We praise you. I wanna jump today. Because of Jesus, more, I want more. We praise you, more, I want more. We praise you. I wanna clap my hands. I wanna dance today. Because of Jesus, more. Sekarang waktunya kita berdoa. Anak-anak mau berdoa apa kepada Tuhan Yesus? Oh, untuk kesehatan? Oke. Untuk apa lagi? Oh, supaya anak-anak bisa sekolah dengan baik ya. Dan jangan lupa kita berdoa juga supaya anak-anak berani seperti Musa, berani melakukan yang benar dan berterima kasih untuk Allah yang hebat dan berkuasa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan hebat dan berkuasa. Tuhan, berikan kami kesehatan, berkati juga untuk yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga berkati untuk papa, mama, untuk Mister dan Miss di sekolah, supaya Tuhan kasih kesabaran buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Lause Roni dan Lause Suci. Lause Suci, Musa itu kan seorang yang dipakai Tuhan begitu hebat. Tapi ingat nggak waktu Musa masih bayi? Oh, yang hampir dibunuh atas perintah Raja Firaun karena dia tidak suka dengan orang Israel itu kan? Ya betul. Tapi
Tuhan memelihara dan menyelamatkan Musa lewat keluarga loh. Ada mamanya yang sangat sayang dia, sehingga dia mulai memikirkan untuk menyelamatkan bayinya. Oh, yang ditaruh di sebuah keranjang kecil di atas sungai Nil. Dan akhirnya kan ditemukan oleh putri Firaun itu kan? Yes, tapi ada juga loh kakaknya. Kakaknya perempuan yang selama bayi Musa berada di atas sungai Nil, dia terus memperhatikan dan memperhatikan supaya adiknya itu tetap aman dan tidak tenggelam. Oh, jadi Tuhan memakai keluarga ya, sehingga Musa bisa selamat, kemudian bertumbuh besar dan dipakai Tuhan dengan hebat. Betul. Jadi ingat anak-anak, ada papa mama yang Tuhan berikan kepada anak-anak menjaga dan memelihara anak-anak. Tapi juga ada kakak ataupun adik. Dan Tuhan ingin kalian saling mengasihi, sayang satu sama lain. Itu yang Tuhan mau. Oh yes, dalam keluarga ada Tuhan. Sampai di sini dulu ya anak-anak ibadah kita hari ini. Berani melakukan yang benar karena Tuhan Yesus besertamu. Allah kita hebat dan berkuasa. Yes, pujilah namanya selalu. Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.